Silakan. Sudah dimulai. Sudah selesai. Bagi salam. Bimbingan dan konseling, ya, pengembangan kompetensi bimbingan dan konseling bagi guru. Ada jurus 3. Ini ada gambar silatnya ya. Ada jurus-jurusnya. Tidak hanya taekwondo ataupun pencaksilat, ternyata BK ada jurus. Ya. Nah, di kelas ini nanti akan menjelaskan tentang jurus 3, yaitu tentang tumbuhkan resiliensi. Ada yang pernah tahu apa itu resiliensi? Ada yang sudah pernah dengar? Belum. Ya, baik. Ya, nanti kita bahas bersama. Di dalam kegiatan hari ini nanti akan ada 4 kegiatan. Ya, yang pertama itu ada aktivitas. Nanti kita akan membangun menara dengan koran. Nanti kegiatannya berkelompok. Kemudian yang kedua nanti kita menggali makna. Ya, di balik permainan yang kita lakukan, kita diskusikan bersama-sama. Dan yang ketiga itu adalah konsep. Konsep itu materinya apa sih? Nah, materi yang akan dibahas tentang daya lenting atau resiliensi dan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ya. Dan yang keempat adalah aplikasi, membuat kalimat growth mindset berdasarkan masalah yang sedang dialami, masalah atau kegagalan yang pernah kalian alami. Ya, ada 4 tahapan yang akan kita laksanakan. Untuk tahapan yang pertama kita akan masuk ke aktivitas. Ya, ayo kita lomba membangun menara. Misalnya kan buat jadi 4 kelompok, ibu anggap ini kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya, nanti ibu akan bagikan ya koran. Nanti silakan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing buat menara setinggi dan sekokoh mungkin. Karena apa? Ya, kelompoknya nanti koran ya. Kemudian karena kan ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang kalian bangun. Udah tinggi, kena angin ribut rubuh. Berarti kan dia nggak kuat. Ya. Nah, kalau sampai roboh berarti ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Jadi bagaimana caranya? Silakan buat menara setinggi mungkin dan sekuat mungkin dalam waktu 3 menit saja. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, nanti ibu timer biar ibu bagi masing-masing 2.
Ayo, ayo lagi. Ember. Oke, masih koko? Masih koko. Oke, ya. Oke, buat tepuk tangan dong. Kalau mau tepuk tangan ya. Gak bisa? Oh, gak bisa. Oke. Kelompok 2 untuk kelompok 3. Siapa yang mau niat? Ayo. Ada yang tinggi sekali, ini sebenarnya tinggi sekali tapi dia buat lagi tadi ya. Oke, baik. Anak-anak tuh mudah atau mudah buatnya? Mudah. Nah, oke. Sekarang coba kita akan diskusikan dan menggali makna dari permainan ini. Ya. Pesannya minta dari kelompok 1 dulu. Kira-kira bagaimana cara membuatnya? Tadi bagaimana? Cara membuatnya digulung-gulung sampai tebal. Adakah kegagalan yang kelompok kalian alami tadi? Mungkin kebingungan? Ada. Seperti apa? Sebenarnya itu ya tantangannya ya. Berarti tadi di dalam kelompoknya Maya sendiri kan tadi sempat goyang kendalanya? Sempat goyang. Perasaannya gimana? Khawatir? Enggak. Oh tidak. Merasa aman kuat? Awal satu. Oke. Ya. Baik, itu dari kelompok 1 ya. Tiga nih siapa perwakilannya yang tiba-tiba tertiup angin dengan sangat besar? Ini pertanyaannya cocoknya untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3, pesan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan atau justru semangat untuk mencari solusi? Apakah mau cari solusi untuk kedepannya? Oke, itu yang kedua, pelajaran paling berharga tentang daya ilmiah atau resiliensi yang kamu dapatkan ya saat berusaha bangkit dan membangun kembali puing ini kira-kira apa? Belajar dari kesalahan. Kemudian bangkitnya? Apakah termotivasi untuk balik kembali? Termotivasi untuk balik kembali. Jadi memperbaiki kesalahannya dengan balik kembali. Ya. Oke coba di luar permainan ini menurut Tika dalam kehidupan nyatanya Tika baik di sekolah maupun di rumah pernah nggak merasa menerapkan nilai dalam arti pernah punya mimpi atau mungkin satu hal yang ingin kalian capai tapi tidak tercapai atau kegagalan yang kalian dapatkan ya kira-kira bagaimana kamu merespon ini? Awalnya sih ya cuman bahan-bahan kayak oke, belum tangan dulu ketika ada anak-anakku semuanya pasti semua pernah punya pengalaman kegagalan ya dan ternyata semua bisa bangkit karena kita kan belajar tadi katanya kan belum tahu apa itu resiliensi atau nama bahasa Indonesia adalah daya lanting. Apa itu daya lanting atau resiliensi? Nah, kita akan nonton sebuah video ya tentang daya lanting atau resiliensi.
kemampuan untuk bangkit kembali, bahkan bisa sampai stay di sini saat ini, berarti sekarang kalian bisa bangkit dari segala masalah yang sudah kalian alami sebelumnya. Mengapa daya lenting itu penting? Ya seperti yang kita ketahui, terus sekarang banyak ada nih ya, sering diajak Pak punya ayah anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ya karena bully, akhirnya karena dia tidak punya daya lenting atau resiliensi yang baik, ketika dia melakukan sebuah masalah tidak bisa bangkit kembali. Ya, dia terpuruk dan akhirnya mencari jalan pintas. Ya, dan ada dua lagi sama siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Nggak bisa hidup tanpa HP. Bahkan ada yang tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Kan sangat miris sekali. Ya, kalian sebagai generasi zaman now Gen Z ya, itu harus punya daya lenting yang cukup kuat karena pergaulan sekarang kan tidak hanya di dunia nyata, tapi ada di dunia. Nah, ya self resiliency ini ada beberapa bagian, ada self awareness, emotional stability, adaptability, positive perspective, growth mindset, self compassion, dan ethic problem solving. Untuk hari ini kita akan membahas satu tentang growth mindset. Karena kita akan cukup kalau membahas semuanya. Ya kita bahas satu persatu. Oke, ada yang pernah dengar tentang growth mindset? Untuk pola pikir bertumbuh? Belum? Pernah? Oke, pernah. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset adalah cara pandang yang meyakini bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan dapat dikembangkan. Dapat dikembangkan dengan apa? Dedikasi, kerja keras, dan pembelajaran. Kamu belajar, berusaha. Ya, berarti kamu bisa mendapatkan kemampuan kamu dengan apa? Dengan usaha kamu. Ya, kebalikan dari growth mindset adalah fixed mindset, di mana berpikir bahwa kecerdasan itu adalah bawaan dari lahir, jadi nggak bisa dikembangkan. Oh, pintar ya dari lahir, nggak bisa dibentuk sekarang. Ya, kalau dari lahir udah nggak punya kemampuan apa-apa, nggak akan punya kemampuan apa-apa sampai dewasa. Itu namanya fixed mindset atau pola pikir yang berpikir atau stagnan. Bisa dipahami anak-anakku? Nah, kalau ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan saja. Ya. Nah, ini perbedaannya pola pikir bertumbuh, ya growth mindset dengan fixed mindset. Dari kalimatnya itu sudah beda tentang kesuksesan. Kalau fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat. Berarti kalau nggak punya bakat nggak bisa sukses ya. Tapi kalau growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Apapun kesuksesan yang kamu inginkan bisa kamu capai dengan usaha kamu sendiri. Oke, kegagalan. Kalau gagal, wah saya nyerah. Ya, tapi orang yang growth mindset, saya akan coba lagi. Saya tidak pantang menyerah, akan mencoba lagi, dan coba lagi. Ketika menghadapi kesulitan, wah ada soal matematika sulit banget nih, saya nggak bisa deh. Ya, tetapi orang growth mindset, saya tidak bisa, saya belum bisa. Kalau kamu mau belajar, tanya ke teman, tanya ke gurunya, pasti kamu akan jadi bisa. Ya, masalah. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Jadi menyalahkan kondisi atau keadaan, bukan mencari solusi dari masalah itu sendiri. Kalau orang growth mindset, akan mencari apa sih solusi yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah kritik. Kalau orang fixed mindset dikasih kritik itu sakit hati, ya, bukan malah introspeksi diri. Ya. Harusnya saya seperti apa ya? Oh ternyata saya salah ya. Saya harus memperbaiki itu ya. Tapi orang growth mindset itu akan berterima kasih. Saya akan memperbaiki. Dia dalam pola pikir yang terbuka. Bahwa segala sesuatu itu kan dinamis ya, tidak ada yang stagnan atau sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Tidak. Bisa dipahami anak-anakku? Nah, sekarang coba kalian, apakah kalian termasuk fixed mindset atau growth mindset? Ya, oke. Yang iya, kalau centang nanti angkat tangan kanan, kalau silang angkat tangan kiri. Gak usah lihat temennya ya, tidak untuk penilaian apapun, supaya kita tahu. Oke, ini tentang diri kalian masing-masing. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Silakan kanan atau kiri. Yang hijau itu tadi yang untuk kanan itu yang growth mindset, ini yang fixed mindset. Ya, kira-kira saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. 1, 2, 3, angkat tangannya. Gak apa-apa, yuk. Oke, kanan tadi growth mindset.
kondisi dia kondisi tidak mampu kan. Dan yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Apa yang terakhir? Fixed mindset. Ya, jadi dia stagnan pikirannya. Kalau growth tuh bisa berkembang, segala sesuatu tuh bisa diusahakan untuk dikembangkan. Ya, saya masih di sini bisa dipahami ya. Kira-kira kalian maksudnya ke fixed mindset atau growth mindset selama ini? Ada yang growth, ada fix gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke tahap keempat, itu tentang aplikasi. Nanti Bu Santi akan bagikan sticky note, masing-masing dapat satu. Silakan kalian nulis masalah atau kegagalan yang pernah kalian alami atau sedang kalian alami. Misalnya saya pernah tidak berhasil lolos seleksi OSIS, tetapi saya mau bangkit kembali dengan mencoba ekstrakurikuler yang lain. Ya, jadi kondisinya seperti apa, kemudian bagaimana kamu bisa bangkit dari permasalahan itu. Ya, baik yang sedang kamu alami saat ini ataupun yang mungkin pernah kamu alami. Nanti tidak perlu ditulis nama ya, langsung dituliskan kalimatnya saja. Baik, yang sudah selesai boleh nanti ditempelkan ke depan. Ya, di barang sudah kita sediakan. Silakan. Oke, silakan. Ya, silakan yang sudah selesai bisa langsung ditempelkan ke depan. Apa sih? Tur.
karena itu saya mulai belajar lebih giat agar mendapatkan nilai bagus. Ya, beda. Nah, satu lagi apa? Boleh dong, satu lagi. Yang warna lain. Ayo, bebas. Oke, ambil aja semuanya aku ya. Oke, misalkan keras lagi ya. Saya pernah gagal mendapatkan apa yang aku mau, tetapi saya tidak pernah menyerah sampai benar-benar dapat. Bilang tepuk tangan dulu dong. Sebuah kalimat yang sangat positif ya, untuknya sendiri ya. Sudah bisa bangkit ya. Oke, yang jelas anak-anak semuanya perlu sampai tekankan lagi bahwa Dewan itu resiliensi itu luar biasa bermanfaat dalam kehidupan. Ya, dimanapun kita pasti akan membutuhkan kemampuan untuk bisa beradaptasi, bertahan, dan bisa bangkit dari masalah yang kita alami. Nah, untuk kegiatan hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan tadi awal buat menara, kemudian kita refleksi, kemudian kita melakukan aktivitas. Oke, dan kemudian kita membahas konsep dan juga melakukan aplikasi. Kira-kira apa sih yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan hari ini? Ini aja loh. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kita mau tuh kita tetap berusaha terus bangkit lagi, jangan pantang menyerah karena masih ada waktu buat kita dapetin hal itu. Oke. Apapun masalah yang kamu alami pasti ada solusinya. Ya segeralah bangkit dari segala keterpurukan yang ada untuk bisa menghadapi dunia nyata selanjutnya. Baik, dari Ibu Saldi cukup sekian. Terima kasih anak-anakku untuk kegiatan hari ini, luar biasa semuanya sudah berusaha berpartisipasi aktif, dan Ibu berharap kalian semua bisa menerapkan ya resiliensi atau daya ledeng ini dalam kehidupan. Nanti akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.